Praktikum pengaruh intensitas cahaya dan kadar garam terhadap pertumbuhan kacang hijau. Sebelum menyimak materi, kita saksikan dulu video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bagaimana pengaruh cahaya matahari dan kadar garam terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Selamat menyaksikan. Langkah pertama yaitu siapkan alat dan bahan: kacang hijau, kapas, cup, dan air. Proses selanjutnya adalah pemilihan biji kacang hijau yang baik dengan cara memasukkan air ke dalam kacang hijau. Selanjutnya, ambillah kapas lalu basuh dengan air, kemudian ambillah biji kacang hijau yang baik lalu taruh di atas kapas. Lakukan hal tersebut dengan 3 kali. Kemudian pindahkan kapas yang sudah ada kacang hijaunya ke dalam cup. Langkah selanjutnya adalah pemberian label atau nama pada setiap cupnya. Kemudian ambillah cup A lalu pindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari langsung. Kemudian ambil cup B, letakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Selanjutnya, ambil cup C, lalu letakkan di tempat yang gelap atau tidak terkena sinar matahari. Amati dan catatlah perkembangan tanaman kacang hijau dari hari ke hari. Ini adalah tabel hasil pengukuran tanaman kacang hijau. Hidrolisis, alat dan bahan: air, garam, timbangan, dan kacang hijau. Langkah pertama adalah membuat larutan kadar garam. Di dalam pembuatan kadar garam ini didapatkan 3 kadar. Yang pertama 0,05 mol, yang kedua 0,1 mol, yang ketiga 0,2 mol. Berilah perlakuan kepada setiap cup. Yang cup pertama berikan kadar garam 0,1 mol, cup kedua berikan 0,2 mol, dan cup ketiga 0,05 mol. Lalu amati dan catatlah hasil pengukuran. Ini adalah tabel hasil pengukuran pengaruh kadar garam terhadap pertumbuhan kacang hijau. Pembahasan.
Pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Perbedaan penempatan kacang hijau akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan pada kap A yang ditempatkan di tempat terang. Pertumbuhannya cenderung lambat dengan batang kokoh dan daun hijau dikarenakan hormon auksin tidak bekerja dengan baik. Sedangkan pada kap B yang ditempatkan di tempat redup, pertumbuhannya normal, sebab hormon auksin bekerja sesuai dengan batasannya. Sedangkan pada kap C, terjadi pertumbuhan yang sangat cepat, dikarenakan hormon auksin bekerja dengan baik di tempat yang gelap. Namun, kondisi batangnya lemah dan pucat. Inilah yang disebut dengan etiolasi. Pengaruh kadar garam terhadap pertumbuhan kacang hijau. Pada praktikum ini didapat hasil bahwa kadar garam mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Hal ini terlihat dari kondisi tanaman kacang hijau saat pemberian kadar garam 0,05 mol terhadap tanaman A masih belum terlalu berpengaruh. Keadaan tanaman masih cukup segar hingga hari ke-14 dengan batang dan warna daun hijau. Pada tanaman B sudah mulai berpengaruh karena kadar garamnya meningkat menjadi 0,1 mol. Pengaruh tersebut terlihat dari kondisi tanaman pada hari ke-6 dengan tinggi 11,5 cm yang sudah tidak tumbuh lagi dan kondisi batang serta daunnya mulai layu. Pengaruh pemberian kadar garam 0,02 mol pada tanaman C dapat kita lihat dari hari yang kelima dengan tinggi 12 cm. Tumbuhan tidak dapat tumbuh lagi dengan baik dan layu hingga lama-kelamaan mati. Kondisi tanaman yang layu karena garam berkaitan dengan peristiwa salinitan. Salinitan yaitu tingkat keasinan atau kadar garam yang terlalu dalam air. Konsentrasi garam yang meningkat pada kapas akan menyebabkan tanaman mengalami cengkaman osmotik. Kesimpulan: pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau ialah hormon auksin akan bekerja dengan baik bila ditempatkan di tempat yang gelap. Sebab, bila ada sinar matahari, hormon auksin tidak akan bekerja secara optimal. Sedangkan pengaruh kadar garam terhadap tumbuhan yaitu semakin banyak garam, maka semakin besar kemungkinan tanaman akan layu. Hal ini disebabkan garam yang menyerap air dari akar tanaman sehingga tanaman menjadi mati atau layu. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat.